Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Mahfud MD tuding Habib Rizik dicekal Saudi karena terima amplop dan akan dideportasi. FPI bohong besar. Portal Islam.id. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan secara terus terang bahwa pemerintah tidak pernah membahas Habib Rizik Syihab secara khusus. Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui YouTube Cokro TV pada Selasa 3 November. Menanggapi ramainya kabar bahwa Habib Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia, menurut Mahfud, pemerintah tidak menganggap itu serius karena Rizik Syihab itu pengikutnya tidak banyak, tidak seperti Imam Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, suruh menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya nggak banyak juga kalau dibandingkan dengan umat Islam pada umumnya, ujarnya. Lebih lanjut, Mahfud juga mengaku kalau pemerintah tidak khawatir terkait rencana kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI tersebut. Dirinya juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah menghalangi rencana kepulangan Rizik. Mau Rizik Syihab mau pulang, mau enggak itu kan urusan Rizik Syihab. Kita tidak boleh menghalangi. Cuma yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan dengan pemerintah Indonesia, ujar Mahfud. Mahfud menjelaskan Rizik Syihab dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Karena itulah Rizik dianggap melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal. Sesudah itu diurus beberapa waktu sekitar sebulan atau 3 minggu lalu, Arab Saudi sudah mencabut pencekalan karena tidak cukup bukti. Oleh sebab itu kasus itu dicabut sehingga tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, kata Mahfud menjelaskan. Dia mengungkapkan kenapa dulu Rizik Syihab disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal. Menurut Mahfud, kebiasaan di Indonesia yang jika bertemu orang yang dihormati atau guru maka diberi bisyarah atau uang amplop. Kemudian ada yang melaporkan dan oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa dia tidak boleh keluar karena melakukan penghimpunan uang secara ilegal untuk kegiatan politik. Tetapi sekarang sudah dicabut, tuturnya. Tapi satu hal yang belum dicabut, yaitu akan dideportasi karena dianggap melakukan pelanggaran imigrasi. Sekarang ini Rizik Syihab ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu, ya silakan saja urus. Itu kan urusan dia sama pemerintah Arab Saudi, bukan urusan dengan pemerintah Indonesia, ujar Mahfud. Sebagai informasi, pelanggaran imigrasi yang dikenakan kepada Rizik Syihab yaitu overstay. Dugaan pidananya itu nggak ada lagi, dianggap tidak ada. Ini overstay sejak dulu gitu. Lalu sebab itu akan dideportasi melakukan pelanggaran keimigrasian, ucap Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga mengungkapkan bahwa selama dia menjadi menteri tidak pernah ada permintaan kepada pemerintah Arab Saudi untuk menahan Rizik Syihab agar tidak pulang. Saya tanya ke kanan kiri, ke polisi, ke Kementerian Luar Negeri, nggak ada tuh yang begitu. Sekarang terbukti kalau dulu dia dicekalnya bukan karena pemerintah Indonesia, tapi karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut, tandas Mahfud. Seperti dilansir Indonews. Tanggapan FPI. Beberapa pernyataan dan tuduhan Mahfud MD ini ditanggapi FPI. Muhammad Mahfud MD, kami ingin klarifikasi statement Anda di Cokro TV bahwa HRS dideportasi dari Saudi Arabia. Bisa kiranya mendapatkan statement yang jelas, tidak ambigu, sehingga kami dapat meneruskannya kepada pihak otoritas Saudi karena ini menjadi fitnah terhadap otoritas Saudi maupun juga HRS, kata FPI melalui akun Twitternya @dpp_L1F Rabu 4 November. Poin 1, Anda menuduh bahwa HRS sebagai tersangka. 2, bahwa HRS akan dideportasi karena tuduhan tersebut. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda Mahfud MD pembohong besar, ujar FPI. Layak level Anda disebut sebagai buzzer RP, bukan sekelas profesor ataupun menteri, tandas FPI. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.